Selamat datang kembali di video matematika yang membahas analisis real. Ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Keilmuan dan Pengembangan Akademik, Gumatika FMIPA IPB. Untuk video analisis real pada kali ini, kita akan membahas beberapa soal terkait materi turunan dan juga integral Riemann. Untuk soal yang pertama, misalkan I adalah suatu selang dan misalkan fungsi f dari I ke R ke bilangan real terturunkan pada I. Yang ingin dibuktikan adalah tunjukkan bahwa jika f aksennya positif pada selang I, maka f-nya naik secara strict pada I. Maksud dari f naik secara strict di sini adalah f-nya ini naik murni pada I. Artinya apa kalau f-nya naik murni pada I? F naik murni pada I untuk setiap x1, x2 di I. Jika x1-nya kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Yang perlu diperhatikan di sini karena dia naiknya murni atau strict, dia tandanya hanya kurang dari ya. Bagian yang fx1 kurang dari fx2 itu tandanya kurang dari. Tidak ada tanda sama dengannya. Oke, sebelum kita membuktikan di sini kita lihat dulu gambar salah satu contoh fungsi f yang naik secara strict ya. Fungsi f yang naik murni, kita punya x1 yang kurang dari x2, artinya x1 ada di sebelah kiri x2-nya ya. Lalu fx1 itu kurang dari fx2, artinya fx1 itu di bawahnya fx2 posisinya ya. Nah, kalau dilihat lagi kita bisa bikin garis yang menghubungkan antara fx1 dengan fx2. Kalau diperhatikan lagi, kita bisa menemukan suatu titik C, misalkan C-nya itu antara X1 dengan X2 kalau di gambar ini, di mana di titik C ini kita bisa membuat garis singgung ya, garis singgung pada grafik atau kurva F di titik C. Contohnya di gambar ini. Yang perlu diingat adalah garis singgung ini punya yang namanya gradien atau kemiringan. Kemiringannya itu kalau garis singgung adalah turunan, kayak yang dulu kita pelajari ya, bahwa turunan di suatu titik itu menggambarkan kemiringan dari garis singgung di titik tersebut. Di sini kemiringannya positif ya, artinya si f aksen C-nya itu lebih dari 0. Kalau dilihat lagi, garis yang awal tadi yang menghubungkan fx1 dengan fx2 itu punya kemiringan juga. Kemiringannya itu bisa dihitung ya. Masih ingat ya, gradien atau kemiringan garis itu dihitung dengan cara fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Jadi selisih nilai y-nya dibagi selisih nilai x-nya. Ya, selisih nilai y-nya itu fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dibagi x1. Kalau dilihat ini garis yang awal ini, yang fx1 sama fx2 ini, itu garisnya punya gradien yang positif juga gitu. Dan kalau dilihat lagi di sini x1 kurang dari x2 kan, artinya si x2 kalau dikurangi dengan x1 dia hasilnya akan positif ya. Itu jadi kita punya beberapa hal di sini ya. Ada 3 hal, ada fx2 dikurangi fx1 itu pasti lebih dari 0 ya. Terus f aksen C itu lebih dari 0, x2 dikurangi x1 itu juga lebih dari 0. Dari gambar ini kita bisa menduga bahwa soal ini bisa kita buktikan dengan teorema nilai rataan atau TNR. Oke, sekarang kita coba jawab secara formal ya. Kalau ini kan cuma gambar, nggak formal. Sekarang coba kita jawab secara formal. Oke, jadi kita misalkan ini adalah suatu selang, dan juga kita misalkan tadi fungsi f-nya itu dari I ke bilangan real. F-nya ini terturunkan pada selang I. Kemudian kita mau menunjukkan bahwa jika f aksen positif pada I, maka f naik secara naik murni pada I. Artinya kita misalkan dulu f aksen X itu lebih dari 0 untuk setiap X pada I ya, untuk setiap X di I, Yang mau kita buktikan di sini akan dibuktikan atau akan ditunjukkan bahwa f-nya naik murni pada I. Oke. Nah, sesuai dengan definisi fungsi f yang naik murni, kita bisa ambil sembarang x1 dan x2 di I. Kita misalkan x1-nya itu kurang dari x2 ya. Yang mau kita buktikan fx1 kurang dari fx2. Oke, kita keep dulu yang itu ya. Sebelumnya kita tahu bahwa si fungsi f-nya ini terturunkan pada I.
Nah, maka nanti si fungsi f ini akan continue pada i. Ini berdasarkan teorema ya. Nah, tadi kita punya x1 sama x2-nya ada di i, ya, di i. Dan x1-nya kurang dari x2. Maka pasti f-nya terturunkan pada selang terbuka antara x1 dengan x2. Dan dia akan continue pada selang tertutup pasti. x1 dan sampai x2, ya, selang tertutup x1, x2. Nah, berdasarkan teorema nilai rata-rata, atau kita singkat TNR aja biar gampang, ada titik C ya. Jadi teorema nilai rata-rata ini syaratnya f-nya f-nya continue pada selang tertutup ya, x1, x2 misalkan, dan f-nya terturunkan pada selang terbukanya ya, selang terbuka x1, x2. Nah, maka ada titik C-nya itu ada di selang terbuka x1, x2 sedemikian sehingga fungsi ya, nilai fungsi f x2 min f x1 itu sama dengan f aksen C dikali x2 min x1. Itu yang kita punya berdasarkan teorema nilai rata-rata. Yang mau kita buktikan f x2 min f x1 lebih dari 0. Nah, kemudian kita lihat lagi si f aksen x-nya lebih dari 0 untuk setiap x yang ada di i. Ya, untuk setiap x yang ada di i. Kemudian kita punya x1 kurang dari x2. Oh, berarti f aksen C-nya lebih dari 0 karena C-nya ada di selang terbuka x1, x2. Yang mana C-nya juga ada di i ya, di selang i-nya. Kemudian x1 kurang dari x2, maka x2 dikurangi x1 itu lebih dari 0. Dari sini akibatnya kita peroleh bahwa fx2 min fx1 itu lebih dari 0. Artinya apa? Ya, jika dan jika artinya apa? fx1 kurang dari fx2. Oke, sampai sini sebenarnya buktinya sudah selesai ya, karena untuk setiap x1, x2 di i, kalau kita punya x1 yang kurang dari x2, ya ini harusnya x2, maka fx1 itu kurang dari fx2. Nah, kalau berlaku demikian ya, tadi kita udah membuktikan ya fx1 kurang dari fx2. Berarti fungsi f-nya naik murni pada i. Ya, atau fungsi f-nya naik secara strict, secara ketat pada i. Itu yang mau kita buktikan dan sekarang sudah terbukti ya. Oke, untuk soal yang selanjutnya ini soal terkait dengan integral Riemann ya. Misalkan fungsi gx ya, fungsi g yaitu gx itu ada dua nilai ya. Yang pertama gx-nya akan sama dengan 0 kalau x-nya berada di selang tertutup 01 dan x-nya itu bilangan rasional ya. X-nya ada di himpunan bilangan rasional. Lalu dia akan bernilai 1 per X kalau X-nya di himpunan tertutup 01 dan X-nya itu berada di himpunan bilangan yang irasional ya. Di sini himpunan bilangan real kecuali yang rasional, artinya irasional berarti. Yang mau dibuktikan G-nya itu tidak terintegral Riemann di 01 ya di sini. Kemudian yang mau dibuktikan ada barisan Pn ya, barisan Pn dot ya, dari tanda partisi dari ini bukan AB ya, tapi dari selang tutup 01 sedemikian sehingga norm dari Pn dot ini mendekati 0 dan limit n menjuta hingga dari SG Pn dot itu ada ya. Oke, ini harusnya G bukan F. Kemudian yang pertama yang mau kita buktikan G-nya itu tidak terintegral Riemann. Kita punya teorema ya yang menyatakan kalau G-nya terintegral Riemann pada suatu selang, misalkan AB, maka G-nya terbatas pada selang AB tersebut ya, selang tutup AB. Ya, itu teoremanya. Artinya kalau kita membuktikan G-nya tidak terintegral Riemann, kita bisa pakai teorema itu. Yaitu kita mau mengklaim bahwa G ini tidak terbatas pada selang tertutup 01. Kenapa kok bisa kita mengklaim begitu gitu? Kenapa kita bisa punya feeling G-nya tidak terbatas pada selang tutup 01? Sekarang lihat bentuk fungsinya gitu ya. Di situ ada 1/x ya. 1/x itu kalau x-nya menuju 0, 1/x-nya akan menuju tahingga ya. Kalau 1/x-nya menuju 0, kalau x-nya menuju 0, si 1/x-nya akan makin membesar gitu intinya ya. Jadi kalau x-nya menuju 0, 1/x-nya akan membesar ya. X-nya menuju 0 tapi dari arah kanan ya. Dari arah kanan, di sebelah kanannya 0 gitu. Nanti 1/x-nya akan semakin membesar. Oh, berarti kayaknya ini nggak terbatas nih fungsi G-nya kalau dilihat dari bentuk fungsinya gitu ya. Oke,
Berarti kita buktikan nih, bener nggak kalau G-nya itu tidak terbatas gitu ya. G tidak terbatas pada selang tutup 01. Nah, maksud dari tidak terbatas ini artinya apa? Untuk setiap M, bilangan M yang positif, ada X-nya itu kan tadi kita maunya yang seper X ya. Kalau yang 0 mah nggak usah lah ya, kan 0 mah di sepanjang sumbu X gitu ya. Kita ambil yang seper X aja gitu. Jadi ada X ya, supaya GX-nya jadi seper X, kita ambil X-nya itu di selang tertutup 01, X-nya itu bilangan yang irasional. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari GX itu lebih dari M gitu ya. Jadi ini yang mau kita tunjukkan gitu ya. Artinya nanti si G-nya tidak terbatas. Nah sekarang kalau begini dong kayaknya lumayan sulit ya untuk membuktikannya. Sekarang kita lihat secara intuisi ya, maksudnya apa supaya lebih jelas. Nah, tadi kita tahu kalau X-nya mendekati 0 tapi dari sebelah kanan ya, karena didefinisikan untuk selang tertutup 01 gitu. Jadi kalau X-nya mendekati 0, tadi kita tahu G-nya kayaknya nggak terbatas kalau X-nya menuju 0. Oke, berarti kalau X-nya menuju 0 artinya apa? Ada delta positif ya, ada delta positif sedemikian sehingga jarak dari X ke 0 ya, kita buat dia jarak dari X ke 0 itu kita buat lebih dari 0 kurang dari delta ya. Jadi jarak dari X ke 0 kan X nya mendekati 0, berarti jarak dari X ke 0 ini kita buat lebih dari 0 ya, dan kita buat kurang dari delta jaraknya gitu. Sehingga nanti si mutlak dx nya akan lebih dari M ya. Ini paham ya. Jadi X nya mendekati 0 artinya si jarak dari X ke 0 nya kita buat kurang dari delta gitu ya. Oke, artinya apa di sini? Jarak dari X ke 0 berarti nilai mutlak X min 0. Nilai mutlak X min 0 jadinya nilai mutlak X. Nilai mutlak X nya berarti lebih dari 0 kurang dari delta. Sedangkan yang kita punya, yang mau kita buktikan nilai mutlak GX. Nilai mutlak GX itu kan sama dengan nilai mutlak 1 per X, atau sama dengan 1 dibagi nilai mutlak X ya. Kalau 1 dibagi nilai mutlak X, dia akan lebih besar dari delta. Karena tadi kita punya di awal kalau nilai mutlak X-nya itu adalah kurang dari delta. Berarti kalau seper mutlak X, dia lebih dari delta. Ya, tujuannya apa sih? Kita kan tadi untuk setiap M lebih dari 0 ada delta. Artinya kita harus memilih deltanya. Ya, memilih deltanya. Oh, berarti karena 1 per mutlak X lebih dari delta, sedangkan yang kita inginkan dia lebih dari M, bukan lebih dari delta. Artinya deltanya kita pilih sama dengan M gitu ya. Jadi ambil sembarang M lebih dari 0, kita pilih delta yang bergantung pada M, yaitu sama dengan M kebetulan. Ya, jadi deltanya sama dengan M lebih dari 0. Ya, kemudian kita misalkan tadi apa? Mutlak X-nya itu lebih dari 0 kurang dari delta. Deltanya tadi sama dengan M gitu ya. Ini kan artinya jarak dari X ke 0 itu kurang dari delta gitu ya. Lebih dari 0. Nah, maka nanti nilai mutlak GX-nya itu kan sama dengan nilai mutlak 1 per X, sama dengan 1 per nilai mutlak X ya, sifat itu ya, sifat nilai mutlak. Dia akan lebih dari delta. Jadi kita pilih deltanya sama dengan M, berarti dia akan lebih dari delta yang sama dengan M. Artinya si mutlak GX-nya ini lebih dari M, terbukti kan. Kalau terbukti berarti G-nya tidak terbatas pada selang tutup 01 gitu ya. Dan ya kita balik lagi ke teorema ya. Kalau G-nya tidak terbatas pada selang tutup 01, artinya si G-nya tidak terintegral Riemann pada selang 01 ya, pada selang tutup 01. Itu dia yang mau kita buktikan ya untuk yang pertama. Oke, yang kedua yang mau kita buktikan ada barisan PN dot ya. PN dot ini tanda partisi ya, tanda partisi dari selang tutup, harusnya ini 01 ya. Selang tutup 01 sedemikian sehingga norm dari PN dot ini mendekati 0. Jadi ini maksudnya mendekati 0 ya, tanda panah ke kanan ini mendekati 0. Dan limit n menuju hingga dari SG PN dot ini ada limitnya ya. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, kita mau norm dari PN dot ini mendekati 0. Kita misalkan barisan PN dotnya itu tanda partisi dari selang tutup 01 ya. Kita misalkan begitu ya. Dengan PN dot ini ya kita definisikan seperti biasa ya, isinya itu
ada sub interval atau sub selang, koma, tandanya ya. Sub selangnya itu xi-1, xi, tandanya itu ti, i-nya dari 1 sampai n. Jadi dia dibagi sampai n sub selang ya. Nah, di sini karena kita milih spesifik tanda partisinya ya, kita bisa pilih barisan tanda partisinya, ya udah kita pilih aja xi-1-nya itu adalah i-1 per n, xi-nya itu i per n, ti-nya juga i per n ya. Ti-nya itu kita ambilnya titik ujung kanan sub selang ya. Ti-nya itu sama kayak xi ya. Kenapa begini sih? Kenapa xi-1 sama xi-nya diambil begini gitu ya pertanyaannya. Sebenarnya secara intuitif aja ya, kan antara 01 ya, tadi selang tutup 01 kan tadi, tanda partisinya kan tanda partisinya kan 01, artinya x0-nya itu sama dengan 0, sedangkan x1-nya sama dengan 1. Jadi yang paling ujung kiri itu x0 yang sama dengan 0 pasti, yang ujung kanannya x1 sama dengan 1. Artinya di sini kita mau menghubungkan i sama n ya, karena ini kan bentuknya barisan gitu kan. Kita mau menghubungkan i dengan n. Oh, berarti kalau x0 itu kan artinya 1 dikurangi 1 dibagi n. Sedangkan xn yang bukan x1, sorry ya, xn ya. Xn itu sama dengan 1, itu ujung kanan. Ya, xn itu sama dengan 1, ujung kanan selang. Ya, 1 ini diperoleh dari n per n. Ya kan? Oh, berarti si xi-1 bisa kita definisikan i-1 per n, sedangkan xi-nya itu i per n. Karena i-nya itu kan dari 1 sampai n. Jadi kalau i-nya 1, oh berarti x0-nya itu 0, betul. Ya. Kemudian kalau i-nya n, berarti xn kan itu, yang xi-nya jadi xn. Xn sama dengan n per n, sama dengan 1, betul ya. Jadi kita ambil aja rumusnya yang seperti itu gitu. Sebenarnya bebas, nggak harus kayak gini. Nah, kemudian ti-nya juga kita ambilnya yang i per n. Nah, nanti norm dari Pn dot itu kan definisinya apa? Maksimum dari selisih titik-titik ujung dari masing-masing sub interval atau sub selangnya, yaitu xi-min, xi-1, i-nya dari 1 sampai n. Mana yang maksimum gitu. Nah, kita lihat xi-nya itu i per n, sedangkan xi-1 itu i-1 per n. Hasilnya kalau dikurang itu 1 per n. Artinya maksimum dari 1 per n, sedangkan yang bergerak itu kan i-nya dari 1 sampai n. Artinya ya maksimumnya ya 1/n jadinya. Jadi sama dengan 1/n itu normnya. Kalau begitu berarti limit n menuju hingga dari norm Pn dot itu sama dengan limit n menuju hingga dari 1/n. Dan itu hasilnya sama dengan 0. Artinya apa sih? Terbukti kalau si Pn dot itu mendekati 0 gitu ya. Jadi maksud dari Pn dot mendekati 0 itu dia akan mendekati 0 kalau n-nya semakin membesar gitu ya. Nah, yang mau dibuktikan yang selanjutnya adalah SGPN ya, limit SGPN-nya itu ada. Kita hitung dulu SGPN-nya ya. SGPN-nya masih bisa dihitung di sini, SGPN dot. SGPN dot itu sama dengan apa? Definisinya sigma i sama dengan 1 sampai n dari GTI kan. GTI dikali xi min 1 gitu. Definisinya kan SGPN dot. Nah, yang kita tahu tadi TI-nya yang kita pilih adalah titik ujung kanan selang ya, I per N tadi kan. Berarti diganti aja G 1 per N gitu, dikali XI min 1 gitu ya. Dan yang perlu kita ingat lagi, G dari GI per N ini, I per N ini kan sebenarnya adalah bilangan rasional. Karena N-nya bilangan asli ya, bilangan bulat positif gitu. I-nya pun sama, karena I-nya bergerak dari 1 sampai N kan gitu ya. Artinya dia rasional tuh I per N jadinya. Kalau rasional ya, berarti nilai G-nya 0 kan, tadi definisi di awal begitu hipotesisnya ya. Jadi Gx-nya akan sama dengan 0 kalau X-nya itu antara 0 sampai 1 dan X-nya rasional. Kebetulan ini rasional, maka nanti nilai G-nya 0. Dari sini berarti SGPN dot-nya 0. Artinya limit N menuju hingga dari SGPN, karena SGPN-nya 0 berarti limitnya itu juga 0 ya. Jadi terbukti kalau limitnya ada ya, berarti terbukti bahwa norm dari PN dot-nya mendekati 0 dan limit dari SGPN-nya itu ada dan nilainya itu 0.